Ketiga sudut ini merupakan sudut dalam segitiga, ya kan? Sekarang kita akan mencari sifatnya. Apa sih hubungan dari ketiga sudut tersebut? Oke, jadi caranya begini. Nah, ini ya. Kita pindah, kita geser aja. Oke, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Mat Sayrozi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi segitiga. Segitiga ini merupakan bagian dari bab segi 4 dan segitiga yang diajarkan di SMP kelas 7. Meskipun demikian, di SD juga diajarkan ya. Nah, karena ada beberapa materi, maka ini akan kita pecah menjadi beberapa bagian juga. Ini part 1 atau bagian pertama ini akan bahas tentang apa saja nanti kita akan diskusikan. Nah, tapi sebelumnya di sini apa saja sih benda-benda yang ada di sekitar kita yang bentuknya segitiga? Tentu banyak sekali kan ya. Seperti apa? Oke, simak berikut ini. Nah, sobat semuanya, tadi kita sudah menyaksikan apa aja benda yang ada di sekitar kita yang bentuknya segitiga. Saya yakin lebih dari itu ya, banyak sekali. Nah, sekarang kita ke cakupan materi yang akan kita diskusikan pada pembelajaran di bagian yang pertama ini. Di bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang yang pertama, jenis-jenis segitiga ya. Yang kedua, tentang sudut dalam segitiga. Yang ketiga, tentang sudut luar segitiga. Dan yang keempat adalah ketidaksamaan segitiga. Nah, ini ada 4 item, ya, 4 poin yang akan kita bahas di bagian yang pertama ini. Nah, tentu selain itu juga kita akan membahas latihan-latihan soal terkait dengan materi-materi yang sudah kita pelajari. Oke, langsung saja sekarang kita ke bagian yang pertama, yaitu jenis-jenis segitiga. Jenis segitiga ini kita akan membagi menjadi dua ini ya. Yang pertama yaitu berdasarkan besar sudut. Kalau berdasarkan sudut itu yang pertama ada segitiga apa ini? Lancip ya. Segitiga siku-siku dan segitiga tumpul ya. Khusus untuk segitiga lancip biasanya itu ada lambang seperti kotak begini ya, atau kadang juga ada lambangnya seperti L. Nah, kalau ada seperti ini itu artinya segitiganya siku-siku. Oke. Tergantung di buku kadang kotak begini, kadang L. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan segitiga lancip? Segitiga lancip itu adalah segitiga yang semua sudutnya itu lancip. Ya. Semua sudutnya, ketiga sudutnya itu lancip. Lancip itu berapa? Lancip itu di bawah 90 derajat. Nah, lancip itu di bawah 90 derajat. Ini kan kita sudah bahas di bab sebelumnya tentang garis dan sudut. Ya. Oke, berikutnya tentang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat atau siku-siku ya. Jadi kalau siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Kadang lambangnya kotak begini, kadang L ya. Nah, yang berikutnya adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu tumpul. Tumpul itu apa? Tumpul itu antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, ini ya. Jadi di sini ada keterangan salah satu. Ini salah satu. Kecuali yang lancip itu semua ya. Tahu kan ya bedanya ya? Karena kalau segitiga tumpul itu kan salah satu sudutnya tumpul. Nggak mungkin semuanya tumpul. Kalau semuanya tumpul nggak jadi segitiga. Ini tumpul. Oke. Baik, berikutnya lanjut. Nah, sekarang berdasarkan panjang sisi. Oke. Berdasarkan panjang sisi ini kita juga membagi menjadi tiga macam. Yang pertama segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi biasanya lambangnya itu sama semua, dikasih ini ya, dikasih tanda sama. Kalau begini artinya sama semua. Nah, yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki berarti lambangnya hanya ada 2 yang sama. Oke, ini. Kemudian yang terakhir segitiga sembarang atau sebarang. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjang. Kalau segitiga sama kaki itu segitiga yang kedua sisinya itu sama panjang ya, hanya 2 ya. Kalau segitiga sebarang
Ya, berarti ketiga sisinya nggak sama panjang, bebas ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita sudah pelajari tentang sisi segitiga itu dibagi menjadi dua macam, berdasarkan panjang sisi dan berdasarkan besar sudut. Kemudian berdasarkan panjang sisi itu ada 3, berdasarkan besar sudut itu juga ada 3. Oke, sekarang kita membicarakan tentang sudut dalam segitiga. Apa itu sudut dalam segitiga? Oke, sekarang simak berikut ini. Jadi kalau kita punya suatu segitiga, maka yang di dalam ini kan pasti ada sudutnya. Merah ini kan, kuning, hijau ini. Ini merupakan sudut dalam segitiga karena dia di dalam ini ya. Oke, gini. Oke. Sekarang sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat dari sudut dalam segitiga. Saya yakin mungkin kalian sudah belajar di SD dulu bahwa kalau segitiga sudut di dalam itu kalau di total hasilnya adalah 180 derajat ya kan. Sekarang kita akan buktikan. Nah, dari mana itu? Oke, caranya dari ketiga sudut ini merah, kuning, hijau di langit yang biru ini ya. Merah, kuning, hijau ini kalau kita gabung akan jadi apa? Shred. Nah, ini kalau kita gabung ternyata membentuk apa ini? Membentuk sudut pelurus. Nah, ya kan? Sudut setengah lingkaran atau sudut pelurus. Nah, sudut setengah lingkaran, kalau kalian pernah lihat busur itu, totalnya adalah 180 derajat, ya kan? Sehingga kita bisa membuktikan atau kita bisa menuliskan suatu kesimpulan bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Oke, jadi kita sudah tahu ya cara membuktikannya seperti itu. Bisa kalian menggambar segitiga dan kalian gunting-gunting sudutnya, itu juga bisa. Oke, baik kita lanjutkan di berikutnya. Sekarang yang C ya, sudut luar segitiga. Ada sudut dalam, ada juga sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga itu berarti sudutnya di luar. Contohnya, ini kalau saya tarik garis, maka yang kuning ini disebut dengan sudut luar segitiga. Ada berapa? Banyak. Ini kalau saya tarik garis lagi ya, ini juga sudut luar segitiga. Misalkan yang di atas juga gitu. Ini kalau kita tarik ke sini, ini sudut luar segitiga. Terus kemudian kalau ini kita tarik gini, seret. Nah, ini juga sudut luar segitiga ya. Banyak lah ya. Oke, sekarang kita sudah belajar tentang mana sudut luar segitiga. Sekarang kita akan belajar sifat dari sudut luar segitiga. Oke, hubungan sudut luar dan sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga adalah sudut yang di dalam segitiga ya. Misalkan ini kita punya dua sudut dalam ya, saya ambil dua aja, biru sama yang merah. Nah, ini kira-kira apa hubungannya ya antara kuning dengan biru dan merah? Oke, sekarang silakan diperhatikan. Ini kalau saya pindahkan biru dan merah, shred. Nah, kira-kira apa sih kesimpulannya? Ini kita pindah, shred. Nah, sama nggak? Sama kan ya? Berarti apa kesimpulannya? Oke, kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya berarti ini Pak, sudut ini ditambah sudut ini itu sama dengan sudut luar yang ada di sini. Nah, begitu kan ya? Oke, mungkin kalau satu contoh mungkin belum kuat ya. Kita akan ke contoh berikutnya. Bagaimana kalau segitiganya tumpul ya mungkin ya. Nah, kita tumpul kayak gini. Ini saya ambil yang di sebelah kanan, tadi kan kiri. Ini berarti sudut luar segitiga. Sudut dalamnya berarti ini sama ini ya. Kita ambil dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Jadi kita tidak mengambil yang di sini. Kita ambil yang tidak berpelurus dengan sudut luarnya ya. Apakah berlaku bahwa jumlah sudut dalam keduanya ini sama dengan sudut luar yang di sini? Kita akan pindah. Seret. Nah, ternyata sama kan ya? Nah, sama kan? Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa besar sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Maksudnya apa? Oke, maksudnya jadi kalau ada ini ada X, maka X sama dengan A ditambah B. Nah, ini. Itu ya. Jadi sudut dalamnya itu yang tidak berpelurus. Artinya bukan ngambil dari sini, tapi ngambil yang tidak berpelurus. Selain itu berarti A sama B. Itu.
Bagaimana kalau misalkan ini? Oke, ini ya berarti ya. Ini sama ini. Kalau misalkan apa lagi ya? Kalau misalkan segitiganya ke atas ini. Misalkan ini. Oh, berarti ya ini sama ini. Totalnya sama dengan ini. Gitu ya. Oke, silakan dipahami. Sekarang kita akan melanjutkan di materi selanjutnya ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang ketidaksamaan segitiga ya. Apa itu ketidaksamaan? Oke, jadi di sini misalkan kita punya suatu segitiga dengan ini segitiga sembarang ya. Saya ambil sembarang biar bisa berlaku secara global. Kita punya A, B, C ini merupakan panjang sisi dari ketiga sisi dari segitiga tersebut. Maka manakah yang lebih besar antara A plus B dengan C? Sorry. A ditambah B ya. A ditambah B ini panjang sisi ini A dengan B ini A tambah B. Kalau dibandingkan dengan C besar mana? Oh ya jelas besar A tambah B ya kan? Berarti ini adalah lambangnya begini ya kan? Sekarang bagaimana kalau A plus C itu dengan B? Oke, sekarang kalau misalkan A dengan C ditambah. Dibandingkan dengan B besar mana? Ya sama aja, pasti besar yang ditambah ya kan? Lanjut, kalau B plus C. Nah, sekarang kalau B plus C ya. B plus C ditambah dengan A. B plus ditambah terus dicari hubungannya dengan A. Berarti masih tetap lebih besar yang sebelah kiri atau yang penjumlahan ya kan? Berarti ini disebut dengan ketidaksamaan segitiga. Ini lambangnya. Kita tuliskan bunyi ketidaksamaan segitiga itu pada setiap segitiga itu selalu berlaku jumlah kedua sisinya lebih panjang dari satu sisi yang lain. Ya, jumlah kedua sisinya A plus B selalu lebih banyak daripada satu sisi yang lain. Nah, oke gitu ya. Terus manfaatnya apa teori ini? Manfaatnya contoh saya punya pertanyaan nih. Apakah mungkin ya? Apakah mungkin suatu segitiga kebalik ini yang mungkinnya? Apakah mungkin suatu segitiga memiliki panjang sisi masing-masing 5 cm, 7 cm, dan 5 cm, 15 cm? Mungkin nggak? Nah, kalau kita belum belajar sama segitiga, kita akan bicara ini mungkin. Tapi kalau kita sudah belajar ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Why? Nah, sekarang coba ya, ini kita ambil yang terpanjang dulu. Yang terpanjang itu adalah 15, oke ya. Ini 15. Kita bandingkan dengan 5 ditambah 7. Berapakah 5 ditambah 7? 12 kan ya? Besar mana? Besar-besar yang salah satu sisinya. Padahal bunyi ketidaksamaan segitiga itu adalah selalu berlaku jumlah kedua sisinya selalu lebih panjang daripada satu sisi yang lain. Sedangkan ini enggak. Ya. Atau gini, misalkan biar bisa membayangkan ya. Ini misalkan 15 cm. Kita punya suatu sapu lidi. Sapu lidi panjangnya itu 15 cm. Terus kemudian kita punya lidi yang lain panjangnya 5 cm. Ini 5 cm. Punya sisi yang lain yaitu ini 7 cm. Nah, kalau 5 sama 7 ini kita gabung, maka kalau kita pertemukan ujung-ujungnya ini, maka tidak akan bisa membentuk suatu segitiga ya. Karena 5 tambah 7 kan 12. Jadi kalau kita pertemukan, jadinya hanya sampai sini aja loh, 12 cm. Nggak jadi segitiga, nggak mungkin ya. Itu logikanya seperti itu. Jadi jumlah kedua sisinya harus lebih besar. Oke, mungkin masih belum paham, nggak apa-apa. Ini kita akan ke latihan ya. Latihan agar lebih paham. Selidikilah apakah panjang sisi-sisi berikut dapat dibuat sebuah segitiga. Caranya begini. Kita ambil yang paling besar, yang paling panjang, yaitu 8. Nah, kemudian sisi yang lain kita jumlahkan. Ya. Ini saya pakai merah ya, biar lebih kelihatan. 3 ditambah 6 berapa? 3 ditambah 6, apakah lebih besar dengan 8? Tidak. Ternyata yang lebih besar adalah, oh enggak ya, betul ya. 3 tambah 6, 9. Oke, saya tulis di mana di sini ya. 9 lebih besar daripada 8. Berarti ini bisa dibuat segitiga.
3. Lanjut. Yang B. Kita ambil yang panjang dulu. 11. Ini 4 ditambah 7. Oke. Berapa 4 tambah 7? 11. Loh, 11 sama 11? Ya sama. Berarti ini tidak bisa dibuat segitiga. Kenapa? Karena pas. Kalau ini ada sapu lidi 11 cm. Kemudian sisi yang lain itu 4 tambah 7. Ya pas jadinya. Kalau di ini kan dipertemukan jadinya nggak jadi segitiga. Jadinya lurus, nempel. Kayak gitu ya. Jadi contoh ini 5 tambah 8. Berapa? 5 tambah 8 itu 13, ini 14. Oke, berarti ini bisa gitu ya. Yang D. Oke, ini sisi yang panjang kan 12. 10 tambah 10, 20. 20 dan 12 besar 20. Oke, betul. Itu ya. 6 tambah 9, 15. 15 dengan 16. Oh, nggak bisa ini. Ini F. 3 desimeter per desimeter setengah meter. Oke, ini harus dijadikan desimeter dulu ya. Meter ke desimeter berapa? 10 kan? Berarti ini 5 desimeter. Nah, ini bisa kan ya? Karena 3 ditambah 4 kan 7. Nah, ini bisa. Oke, itu. Kemudian kita lanjutkan lagi di nomor 2. Nah, ini merupakan penerapan dari segitiga, sudut dalam segitiga. Tentukan nilai X untuk setiap segitiga berikut. A. X tambah X. Sorry ya, X 50 derajat. Bagaimana caranya? Oke, berarti ini caranya satu di sini. Nomor 1 berarti kan X ditambah 50 itu totalnya kan 180 derajat kan ya. Berarti ini 2X ditambah 50 sama dengan, oke ini saya pakai PLSV ya. Karena kan sudah belajar itu. Ini 180 dikurangi 50 jadinya berapa? Oke, 130. X-nya sama dengan 130 bagi 2, yaitu 65 derajat. Nomor 2. Oke, nomor 2. Berarti ini adalah 2X ditambah 5X ditambah X hasilnya 180 ya. Jumlah sudut dalam segitiga. 2 tambah 5, 7. Ini kan 1 kalau nggak ada apa-apanya. Berarti berapa ini? 8X. 8X sama dengan 180. X sama dengan 180 bagi 8. Oke, berapa ini? 22,5 ya. 22,5 derajat. Oke, itu ya. Kemudian kalau C sama. Caranya sama ya. Intinya kita gunakan konsep jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oke. Ini ya konsepnya ya. Silakan bisa dicoba yang C dan D. Kalau misalnya ketemu koma atau pecahan nggak masalah. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai W, X, Y, dan Z derajat. Oke, berarti ini menggunakan sudut luar dan sudut dalam segitiga nih ya. Oke, berarti yang pertama yang paling mudah kelihatan yaitu sudut Y ya. Y adalah sudut luar segitiga. Ini mencari Y, berarti kan kita tinggal jumlahkan aja. Kita gunakan sifat sudut dalam segitiga. Sudut luar segitiga. Y sama dengan 85 ditambah 35. Oke, begitu. Berapa ini? 120 ya. 120 derajat ya. Ini Y-nya ketemu. Oke. Oh, ini Y derajat sama dengan, oke, berarti saya nggak pakai satuan ya. Karena di sini sudah ada satuannya, Y derajat. Berarti ini Y-nya Y gini aja. Y sama dengan ini. Y sama dengan 120. Kalau Y derajat berarti 120 derajat. Oke. Kalau mencari X ini kan 120. Ini 120. Berarti yang di sini berapa? Ya berarti 180 kita kurangi dengan 120. Berapa? X-nya berarti 60 derajat kan ya? X sama dengan 60. Kemudian apa lagi? Ini saya tulis saja di sini 60 biar nanti bisa terlihat enak. Ini 60. Oke. Sekarang kalau ingin mencari W. Untuk mencari W maka kita tinggal menjumlahkan dua sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengannya. Yaitu apa saja? Yaitu 35 dan 60.
35, dan 60. Berarti berapa ini? 95 ya, W-nya 95. X, Y, W. Kurang apa ini? Z. Oke, Z. Z ini cara mencarinya adalah kita cari penjumlahan dua sudut dalam yang tidak berlurus dengan Z. Berarti 60 dengan 85. 60 ditambah 85 ya. Begitu berarti Z sama dengan 145. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Nah, ini juga masih ada X-nya. Karena ada X berarti menggunakan aljabar, juga menggunakan PLSP. Jadi tetap dipakai terus. Ini aljabar sangat penting sekali ya. Oke, sekarang yang pertama nilai X. Tentukan nilai X. Berarti kita gunakan sifat ini ya. Nah, ini kan berpelurus. Berarti 3X ditambah X itu totalnya kan 180 derajat ya. Berarti ini 4X sama dengan 180 kan. X-nya 180 bagi 4, 45. Oke. Kemudian yang B. Ini A, ini B. Besar sudut SPR. Sudut SPR. SPR itu mana? SPR itu berarti 3X ini kan ya. 3X kan. Berarti ini 3 kali. X-nya berapa? 45. Ya 3 kali 45. Oke. Berapa? 135. Selesai. C. PRQ. Nah, PRQ ya. Mana PRQ ini? PRQ. Oke, PRQ. PRQ ini caranya ada dua. Kalian bisa menggunakan sudut luar juga bisa. Bisa juga menggunakan sudut dalam segitiga juga bisa. Oke, sekarang kita coba pakai sudut luar segitiga karena kita sudah belajar itu ya. Caranya bagaimana? Jadi, sudut SPR itu kan hasil penjumlahan dari 80 derajat ini ditambah dengan sudut PRQ kan ya? Ditambah dengan sudut PRQ. Nah, SPR-nya berapa? 135. Nah, ini sudut PRQ. Nah, berarti cara untuk mencari PRQ tinggal kita kurangkan dengan 80. Oke, ya simpel sekali ya. Oke, seperti itu berarti sudut PRQ-nya sama dengan 135 dikurangi 80. Berarti berapa ini? 55 derajat. SPR-nya oke. Oke, seperti itu semoga bisa dipahami. Insya Allah kita akan lanjutkan di video pada bagian yang kedua ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar di part yang pertama ya tentang jenis-jenis dan sudut dalam, sudut luar dan sebagainya. Nah, kali ini kita bicara tentang apa ya? Nah, ini di bagian yang kedua ini kita bicara tentang yang pertama keliling segitiga. Oke, yang kedua luas segitiga. Yang ketiga garis-garis istimewa pada segitiga. Ini kenapa kok IFG? Ya, karena ini adalah lanjutan di video yang pertama. Nah, ini tentunya pasti kita tidak lupa untuk menyertakan latihan soalnya ya. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama tentang keliling segitiga. Nah, ini yang namanya keliling kita semuanya sepakat bahwa keliling itu berarti panjang yang mengelilinginya. Kalau ada segitiga seperti ini, ya, ini panjangnya A, B, C. Kalau ditanya kelilingnya, berarti kita akan tambahkan semuanya panjang sisinya. Berarti kita tambahkan apa? A tambah B tambah C ya. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan keliling segitiga. Oke, hanya ditambah saja ya. Baik, sekarang kita ke contoh ya. Misalkan seperti ini, hitunglah keliling segitiga berikut. Nah, oh Pak, ini ada lambang serat-seratnya apa? Nah, serat-serat itu artinya menyatakan sama panjang ya. Jadi setnya sama di sini, berarti ini adalah 7. Nah, ini 7 ya. 7 cm. Serat sama. Jadi bukan 5. Kenapa? Karena seratnya sama dengan 7. Kemudian ditanya keliling, ya berarti kita tambah saja ya. 7 ditambah 7 ditambah 5. Nah, berapa ini? 14. Ya, tambah 5 berarti 19. Ingat, karena keliling berarti satuan panjang. Berarti centimeter saja ya. Nggak pakai persegi, nggak pakai kuadrat ya. Centimeter ya. Oke, bisa dipahami ya.
Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Itulah keliling segitiga berikut. Oke. Nah, seperti soal yang ini, yang A ini 30, kemudian di sini pasti 30 karena seretnya itu sama dengan 30 ini. Ini 30 juga kan berarti, sehingga ini kelilingnya adalah 30 tambah 30 tambah 30 ya. Atau 30 dikalikan 3 ya. Berarti berapa? 90 cm. Nah, yang B sekarang. Ini bagaimana Pak? Ini kok tidak ada yang diketahui? Ini nggak ada, ini kosong. Bagaimana nih? Diawur atau bagaimana? Enggak ya. Jadi ini sebetulnya kita gunakan Pitagoras ya. Jadi kalau mungkin dulu di SD pernah juga dikenalkan bahwa Pitagoras. Nanti kalau di kelas 8 diajar kembali ya. Pitagoras itu kalau ini 3 ya. Ini 4, ini pasti 5. Kemudian kalau ditambah, misalkan dikalikan 2, kalau ini kalikan 2, 3-nya berarti jadi 6, ini 8, ini 10. Kalau misalkan dikali 3, berarti ini 9, ini 12, ini 15, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan triple Pitagoras ya. Seperti itu. Berarti ini berapa ya yang ini? Ingat, sisi miring itu yang panjang ya, yang paling panjang. Di sini berarti kita gunakan yang nomor 2 ini. Nah, ini 6, 8, 10. Nah, berarti ini berapa ini? Ini pasti 6. Oke. Ya, bagi kalian yang penasaran dengan Pitagoras, ini sebetulnya adalah materi di kelas 8 dan saya sudah membuatnya. Materi Pitagoras insya Allah lebih dalam lagi dan lebih mudah ya. Lebih dalam tapi lebih mudah. Intinya lebih menarik. Oke. Ini kenapa Pitagoras ya? Karena ada segitiga siku-siku. Berarti kelilingnya berapa? Ya, kita jumlah aja. 6 tambah 8 tambah 10. 14 tambah 10 ya. Berapa? 24 cm. Oke, mudah ya. Lanjut. Nah, ini kita ke luas segitiga ya. Luas segitiga itu apa ya? Mungkin ada yang masih ingat ya. Tapi pertanyaannya kalau sudah ingat itu, apakah rumus itu apa ya? Diperoleh dari mana ya? Oh Pak, A kali T bagi 2 Pak. Oke. Setengah kali A kali T Pak. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya. Beberapa mungkin di antara kalian belum tahu itu dari mana rumus itu. Nah, di sini untuk memperoleh rumus luas segitiga, di sini saya mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang luas jajar genjang. Di video bab segi 4, ini saya sudah membuat materi segi 4 yang lengkap sekali ya. Ada banyak bangun itu jadi satu, di mana menjelaskan bahwa luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Ini jajar genjangnya. Di mana tinggi itu adalah yang tegak lurus. Alasnya itu yang bawah ini. Nah, jadi alas sama tinggi itu yang selalu saling tegak lurus. Oke. Nah, seperti ini kan ya. Jadi karena yang bawah sama atas sama, tinggi juga sama. Ini dalam rangka untuk mencari rumus luas segitiga. Berarti bagaimana caranya? Ya kita potong berdasarkan diagonal yang miring ini ya. Diagonal ini ya. Potong aja, seret. Nah, ternyata diperoleh suatu segitiga yang sama persis, sama besar ya. Ini namanya segitiga kongruen ya, yang mirip, yang persis sekali. Yang identik ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Luas segitiga itu diperoleh dari jajar genjang dengan membagi dua sama besar. Ya, karena ada dua sama besar. Maka, karena tadi luas jajar genjang adalah A kali T, maka luas segitiga seperti setengahnya, ya kan? Setengah kali alas kali tinggi. Jadi saling berkaitan dengan jajar genjang. Nah, seperti itu. Oke, sudah paham ya? Ternyata asalnya dari situ ya. Lanjut, kita sekarang ke contoh soal. Oke. Bagaimana kalau misalkan segitiganya tumpul seperti segitiga ABC pada gambar berikut? Kebanyakan kalau saya melihat itu banyak siswa yang kalau menghitung segitiga ABC itu mencari luas segitiga yang besar. Ya, segitiga yang besar ini, seret, dikurangi segitiga yang putih ini. Dan itu terlalu lama ya, terlalu lama. Caranya bagaimana? Ya kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya kita tetap menggunakan angka 16. Tingginya gunakan angka 12.
Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan alasnya yang sampai ini. Loh, apakah bisa, Pak? Ini tinggi sama alasnya tidak bersentuhan? Oh, nggak apa-apa ya. Yang penting dia itu tegak lurus. Karena emang kalau segitiganya itu tumpul ya, tumpul misalkan seperti ini. Nah, tingginya adalah ini, alasnya ini tinggi, alasnya tetap yang ini. Gitu. Jadi nggak bersentuhan ya. Jadi bisa jadi sangat mungkin sekali ya kalau segitiganya itu tumpul. Oke, tinggal masukkan saja ini berarti gimana nih? Oke, setengah dikali alas kali tinggi ya. Kali 16 dikali 12. Oke, berarti ini ya bisa coret-coret aja. Keduanya bisa dicoret ya. Kita pilih salah satu saja ya. Misalkan ini berapa ya ini? Ya, 16 kali 6 berarti berapa ini? 96 ya. 96 karena ini adalah luas, maka satuannya persegi, cm persegi. Loh, Pak, saya pakai cara yang besar dikurangi yang kecil boleh. Nanti pasti hasilnya sama kok ya. Oke, karena biasanya di soal juga yang di titik-titik ini nggak diketahui ya. Kalau ini nggak diketahui nanti bingung malahan. Oke, seperti itu. Silakan bisa dibuktikan dengan cara yang segitiga besar dikurangi segitiga yang kecil, boleh ya. Baik, lanjut soal berikutnya yang lebih bervariasi. Ya. Luas sebuah segitiga adalah 84 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah, oke ini kita tinggal masukkan saja. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi ini 84, ini setengah, ini 12 ya. Ini tinggi. Coret-coret 6. Nah, berarti ini 6 dikali T sama dengan 84. PLSV gunakan. Berarti ini 84 kita bagi dengan 6. Nah, oke, berapa? Jawabannya adalah 14 ya. 14 cm. Mana ada ya 14 cm ya? Di sini saya tulis. Tinggi sama dengan 14 cm. Tidak pakai persegi, tidak pakai pangkat 2 ya. Kenapa? Karena ini tinggi kan merupakan satuan panjang, bukan satuan luas. 14 cm. Oke. Seperti itu caranya ya. Lanjut. Oke, soal nomor 3. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5:4. Jika luas segitiga tersebut 160 cm, maka tingginya adalah. Nah, soal seperti ini kita bisa gunakan cara SD atau cara SMP ya. Cara SD ya berarti dicoba-coba. Kalau cara SMP karena sudah belajar aljabar, sudah belajar PLSV, ya kita gunakan aljabar dan PLSV ya. Kalau cara SD ya dicoba-coba, misalkan gini ya. Oke, ini alas 4, oke. Kita bikin tabel ini biasanya. Alas ini tinggi, ini 5, ini 4. Oke, maka luasnya. Luas kan setengah kali 5 kali 4. Oke, berapa ini? 10-an. Oh, berarti bukan. Oke, harusnya kan 90. Coba lagi. Ini kalikan 2. Berarti ini 10. Ini berapa? Ini 8. Coba. Setengah kali 10 dikali 8. Oke, berapa nih? Coret-coret. 4 ya. 40. Oh, berarti bukan. Coba lagi. Misalkan 5-nya kali 3. Berarti 15. 4-nya kali 3. Berarti 12. Coba ini. Setengah kali 15 kali 12. Ini yang bisa dibagi adalah 12. Berarti 6 ya. 6 kali 15, 90. Oh, berarti bukan. Coba lagi terus. 5-nya kali 4 sekarang. Berarti 20. Ini 4-nya kali 4. Berarti 16. Berarti setengah dikali berapa ini? 20 dikali 16. Coret-coret 10. 10 kali 16, 160 cm. Oh, berarti ini yang betul. Nah, berarti apa? Tingginya 16. Oke, jawabannya ini. Nah, ini cara SD ya. Ini cara SD. Kalau cara SMP, karena kita sudah belajar aljabar, ya kita coba menggunakan aljabar ya. Boleh saja kalian menggunakan cara coba-coba, tapi kalau misalkan angkanya besar, sulit ya nanti. Karena nyobanya terlalu panjang. Oke.
Lantas bagaimana cara SMP-nya? Kalau cara SMP, cara aljabar, berarti kita misalkan ini. Misalkan alasnya itu adalah 5N. Nah, N-nya nggak tahu kelipatannya soalnya. Tingginya adalah 4N. Oke. Terus saya tulis di mana ya? Di sini coba. Ini saya kotain biar tidak lepas ya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ya, biasakan kalau mengerjakan soal itu tulis rumusnya ya, karena itu adalah proses ya, nanti biasanya ada nilainya. Kalian tuliskan rumus saja, biasanya sudah dinilai sama gurunya. Oke, alasnya 5N, tingginya 4N ya. Ini yang bisa kita coret adalah berapa? 4 saja kan ya. Berarti 4 coret. Ingat ya, 2 nggak bisa membagi 160 ya, karena beda ruas ya. Bisa bagi ini, berarti jadinya apa? 2N kan ya. Sehingga kita kalikan kembali. Berarti ini 5N kali 2N. 10N kuadrat. Ini 160. Berarti sekarang N kuadrat bagaimana? 160 bagi 10. Berapa? 16. Kalau ingin mencari N, ya di akar. Akar 16 berapa? Nah, N-nya 4. Hati-hati ya, bukan 4 jawabannya ya, tapi ini N-nya saja. Kemudian ditanya apa? Ditanya tinggi. Ya, tinggi tadi kan 4N. Ya, kita kembalikan ke soal. T sama dengan 4N. N-nya 4, berarti 4 dikali 4. Itu 16 cm. Oke, ini cara aljabar, cara PLSV. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut yang ini ya. Nomor 4 ya, oke, ini soal dari buku Kemdikbud juga ini. Dan ini seringkali menjebak ya, biasanya banyak yang bingung, banyak yang salah malahan. Tentukan luas bangun PQRS. Oke. Biasanya saya jumpai caranya itu mencari luas yang besar, kemudian dikurangi luas yang putih. Tetapi masalahnya yang putih ini kita tidak tahu tingginya. Akhirnya menebak-nebak ya. Ini nggak tahu. Akhirnya nebak-nebak dan berakibat salah. Pada ini memang nggak diketahui, memang nggak ditulis ini. Ada juga yang mencari, nggak ketemu. Oke, ada yang berasumsi ini 8, ini 2, ini 4 ya. Akhirnya akibatnya salah. Lantas bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah ini segi 4 PQRS ini merupakan gabungan dari segitiga tumpul yang sama. Jadi segitiga 1 dan 2 ini adalah sama persis identik ya. Ya kan? Sama kan ya? Oh, nggak sama ya, nggak sama. Sorry, nggak sama. Jadi ini nggak sama. Kenapa? Karena saya mengatakan nggak sama. Yang sama hanya alasnya saja ternyata ya. Ini 4, ini 6. Maaf ya. Ternyata salah. Berarti kita harus cari satu persatu ini. Nggak boleh dikalikan 2 langsung. Oke. Jadi kita cari luas apa ini? PQS dulu. Luas segitiga PQS. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 8. Ini dibalik ya. Jadi segitiganya diputer. Kalau nggak bisa muter segitiga, coba diputer aja HP-nya. Nah, kayak gini. Ini 8. Terus nah, ininya 4. Nah, berarti kan setengah kali 8 dikali 4. Nah, berapa ini? Coret-coret 2 kali 8, 16 cm. Oke, kayak gitu. Terus kemudian kita ke luas RQS. Luas segitiga RQS. Berarti ini kan segitiganya juga dibalik ya. Dibalik begini. Ininya tetap 8, kemudian tingginya adalah 6 ya. Berarti setengah kali 8 kali 6. Coret-coret, salah satu boleh, ini juga boleh ini. 4 kali 6 berarti 24 cm persegi. Kemudian kita cari luas segi 4 PQRS berarti 16 ditambah 24. Berapa ini? 40 cm persegi. Oke, demikian caranya. Bisa dipahami ya.
Jadi ini soal jebakan ya. Kalau kalian menggunakan segitiga yang besar, dikurangi segitiga yang putih, nggak ketemu. Karena kitenya nggak tahu. Kite nggak tahu ya. Jadi gunakanlah konsep alas sama tinggi, di mana alas sama tinggi itu saling tegak lurus ya, meskipun tidak bersentuhan. Kalau pada segitiga tumpul. Oke, insya Allah lebih paham ya. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah ke garis-garis istimewa. Ya, istimewa pakai telur pada segitiga. Jadi ini kalau di SD mungkin belum ada ya, ada garis-garis istimewa ini. Kita langsung saja ke garis-garis istimewa apa aja itu. Yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi itu apa sih? Garis yang tinggi atau garis yang bagaimana? Nah, garis tinggi adalah garis yang menghubungkan satu titik dengan sisi di hadapannya secara tegak lurus. Ya. Satu titik maksudnya apa ini? Satu titik pada segitiga maksudnya ya. Oke, contoh. Jadi di sini kita tarik garis tingginya, berarti dia itu yang tegak lurus. Ini namanya garis tinggi. Ya. Jadi kata kuncinya kalau tinggi adalah tegak lurus. Makanya kalau rumus luas itu kan tinggi itu kan harus tegak lurus dengan alas ya. Ini namanya garis tinggi. Kalau begini, berarti ini namanya garis tinggi. Jadi garis tinggi itu yang merah ini ya. Kalau di sini ditarik ya nggak boleh. Bisa jadi ya. Bisa jadi di sini nanti. Seret. Intinya tegak lurus ya. Oke, jadi ada 3 ya. Lanjut. Kalau siku-siku Pak, bagaimana? Kalau siku-siku begini, garis tingginya yang mana? Ya, yang ini atau yang bawah juga boleh. Ya, jadi ada 3, selalu ada 3. 1 yang ke atas, 2 yang ke ini mendatar, 3 ya yang ke sini. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana kalau tumpul? Nah, kalau tumpul, ini kan kita sudah bahas tadi di luas. Kalau tumpul berarti yang tinggi ya, berarti ya di luar. Kayak gini bisa. Kalau ditarik dari yang atas. Kalau ditarik dari yang tengah ini, ya berarti yang ke sini. Tegak lurus. Ini, ya begitulah, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, sekarang garis yang lain ya. Garis yang lain yaitu garis bagi. Nah, bagi siapa Pak? Ya, bagi siapapun lah. Garis bagi adalah garis yang menghubungkan satu titik dengan sisi hadapannya menjadi 2 sudut sama besar. Jadi garis bagi itu membagi sudut ya. Membagi sudut. Contoh, kalau saya punya segitiga ini, maka garis baginya adalah kita hubungkan di mana dia itu membagi sudut yang di pojoknya itu menjadi sama besar. Kalau ditarik dari sini apakah bisa? Ya bisa. Intinya itu membagi sudut sama besar. Nah ini sama, sudutnya harus sama. Ini juga gitu. Kalau dari sini harus sama. Ini pasti dia akan berpotongan di satu titik ya, di tengah-tengah. Ini misalkan X, ini X, sama. Ini namanya garis bagi. Garis yang membagi sudut ya. Kalau tumpul, sama aja sih. Ini, ya. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Itu garis bagi. Kita sudah belajar tinggi dan bagi. Sekarang garis berat. Nah, ini berat. Ini adalah garis yang sangat-sangat berat. Berarti ada garis ringan, Pak? Ya enggak. Garis berat itu adalah garis yang membagi sisi di hadapannya menjadi bagian yang sama panjang. Ini ada maksudnya kenapa istilahnya garis berat ya. Ini akan dipelajari di SMA ya tentang fisika nanti IPA. Jadi garis berat ada titik berat. Oke. Kalau ditanya manakah garis beratnya, berarti kita akan hubungkan dari pojok titiknya ke sisi dan garis itu membagi 2 sama panjang. Nah, ini namanya garis berat. Garis yang membagi sisi. Kalau garis bagi, garis yang membagi sudut. Itu agak-agak mirip dan agak-agak rancu nanti. Oke, seperti itu. Bagaimana kalau seperti ini? Sama ya. Kita hubungkan. Intinya itu dia itu membagi sama panjang sisi yang ada di depannya. Oke, bisa dipahami ya? Ada tinggi bagi berat. Dan yang terakhir adalah garis sumbu. Nah, sumbu apa? Oke, sumbu simetri atau sumbu kompor. Nah, terserahlah. Yang penting ini adalah garis sumbu. Garis sumbu, garis yang menjadi yang ini ya. Garis sumbu itu adalah garis gabungan. Nah, ini itu gabungan antara tinggi dan berat. Wah, sudah tinggi berat pula. Wah, gimana ya? Berarti tinggi besar ini orangnya ini. Tinggi dan berat. Jadi garis sumbu itu garis yang kita tarik
ini. Jadi tidak harus berada di pojok titik sudut ya. Intinya dia itu tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Ini namanya garis sumbu. Jadi garis sumbu itu tidak selalu, bahkan seringkali tidak pas pojoknya ya. Nah kayak gini. Ya, jadi memang seperti itu, tidak harus pas pojok. Oh, apakah bisa Pak garis sumbu itu menyentuh pojok? Bisa. Bisa ya. Kalau garisnya segitiganya itu sama kaki atau sama sisi. Nah, ini bisa ini. Kita tarik pas tengah, ini pas tengah. Ini pasti dia itu juga siku-siku. Nah, ini sumbu ini. Ini sumbu. Ini tinggi, ini berat. Nah, kalau pada segitiga sama sisi, nah ini juga malah dia itu gabungan antara keempatnya. Dia membagi sudut, membagi sisi di depannya sama besar, dan dia juga tegak lurus. Jadi dia itu merupakan garis yang gabungan antara keempatnya ini. Gitu ya. Jadi tahu bedanya, sekarang kita coba simpulkan, kita rangkum. Jadi kalau ini gambarnya, jadi kalau garis tinggi dia akan berpotongan di satu titik, garis bagi juga demikian, garis berat juga memotong berpotongan di satu titik ya ketiganya ya. Tapi kalau garis sumbu belum tentu ya. Oke, seperti itu. Diingat-ingat. Tinggi tegak lurus, kalau bagi berarti membagi sudut, kalau berat berarti membagi sisi, kalau garis sumbu itu adalah gabungan antara gabungan antara tinggi dan berat, ya, tinggi besar. Oke, demikian untuk video bagian yang kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan di berikutnya, di latihan-latihan atau video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.